Bab 8, Pendidikan Masa Depan Anak. Pembahasan materi. 1. Arah pendidikan. 2. Kesalahan yang terjadi. 3. Sekolah harapan. 4. Sekolah tempat belajar bukan arena lomba. Pendahuluan. Pendidikan untuk masa depan anak, bukannya untuk masa depan generasi kini. Masa depan anak belum terbentuk dan akan terbentuk seiring dengan perkembangan zaman. Setiap anak akan menuju masa depan dengan kemampuan masing-masing. Siapa yang dapat memanfaatkan kesempatan dengan berpijak kepada kemampuannya adalah yang mungkin dapat meraih atau mencapai kesuksesan. Itu pun sebaliknya. Dengan demikian, pendidikan pada dasarnya hanyalah melatih anak untuk dapat mengembangkan serta memanfaatkan kemampuannya untuk mencapai kesuksesan hidupnya. 1. Arah pendidikan. Perubahan pada diri generasi bukan sekedar perubahan itu sendiri, tetapi kita perlu mencari implikasi dari perubahan itu sehingga dapat membantu mereka menemukan makna perubahan pada dirinya sendiri guna menyongsong masa depannya. Sebagai seorang guru, kita tidak dapat memaksakan kehendak kita, tetapi dapat mengarahkan anak didik guna membentuk sikap dan tindakannya ke arah yang lebih baik untuk dirinya di masa depan. Hal ini berhubungan dengan pemberdayaan, yaitu pengembangan kemampuan dengan membantu generasi muda untuk mendapatkan pengalaman guna mendukung pembuatan dunia yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu jalan menuju masa depan yang lebih baik, sehingga sekolah merupakan kebutuhan untuk menciptakan generasi yang cemerlang di masa mendatang. 2. Kesalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Siswa sekolah untuk belajar, bukan untuk dinilai. Hal ini bukan berarti penilaian tidak penting dalam sebuah proses belajar di sekolah. Penilaian dan evaluasi belajar merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran. Namun, orientasi penilaian bukan sekedar siswa mencapai poin nilai standar, tetapi sebagai perangkat untuk membantu menilai efektivitas dari metode, gaya, dan cara pembelajaran yang telah diterapkan. Maka dengan penilaian tersebut, seorang guru dapat mengerti siswa dalam memahami dan menguasai sebuah kompetensi. Sekolah yang berorientasi masa depan tidak menjadikan semua hal yang di atas pada siswa dalam proses pembelajaran. Maka PR, UH, dan LK, tes formatif sebagai komponen dari sistem grading di akhir term semester. Jika nilai siswa tidak lulus, maka guru tidak memasukkan sebagai bahan penyusunan nilai rapor, melainkan sebagai umpan balik bagi anak dan guru untuk mengubah atau meningkatkan cara belajar dan pengajarannya. Telah saatnya kita meninggalkan sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran secara klasik. Adapun beberapa alasan yang terkait masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian tersebut tidak memberikan siswa untuk berbuat kesalahan. Yang kedua, output pengarahan kepada labeling siswa cerdas atau bodoh sehingga memunculkan pengkastaan siswa. Ketiga, siswa dan guru terobsesi untuk pencapaian nilai. Dan 4. Terjadinya distorsi makna belajar. Materi 3. Sekolah harapan. Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari sekolah yang berkualitas. Pendidikan telah menjadi kata kunci yang harus dikedepankan. Dan dalam dunia pendidikan terdapat beberapa istilah yang terkait dan perlu dicermati, yaitu 1. Pendidikan integral yang tak terpisahkan dari kenyataan. 2. Pendidikan futuristik yang mengkondisikan anak jauh ke depan. Yang ketiga, pendidikan holistis yang menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan keempat, pendidikan yang jauh dari harapan. Materi 4, sekolah tempat belajar bukan arena lomba.
Pakar pendidikan sepakat bahwa belajar itu harus menyenangkan, sedangkan perlombaan menegangkan. Dalam belajar tidak ada kalah dan menang, sedangkan perlombaan ada yang kalah dan menang. Maka dari itu dalam proses pembelajaran harus penuh dengan kegembiraan. Adapun tujuan pendidikan untuk masa depan diantaranya 1. Pengembangan orientasi masa depan antara kehidupan pribadi atau kejadian yang luas di dunia. 2. Meramalkan alternatif masa depan secara berkesinambungan. Yang ketiga, keahlian berpikir kritis dan imajinasi yang kreatif lebih efisien. Dan yang keempat, berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan, serta aktif dan bertanggung jawab penuh sebagai warga negara, kini maupun di masa yang akan datang. Anak didik merupakan arena pembelajaran yang luar biasa bagi tenaga pendidik. Jika tenaga pendidik itu sadar bahwa mereka perlu belajar guna memperoleh pengalaman yang berguna untuk mengarahkan masa depan anak didik. Pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya memang perlu memperoleh perhatian yang cukup serius dari pemerintah dan masyarakat. Tanpa dukungan yang serius dari pihak tersebut, maka dunia pendidikan kita akan tertinggal dari negara yang telah maju. Akhirnya, anak didik kita tidak dapat melakukan tindakan kompetitif di masa depannya. Pembelajaran harus terpusat pada anak didik, bukannya pada guru atau pendidik. Dan topik pembelajaran beranjak dari masalah yang mereka hadapi saat ini dan yang akan datang, bukan hanya beranjak dari masalah kita.